kita PD Perjuangan lagi menyusun visi misi. Ya, macam-macam kepentingannya, macam-macam. Itulah kalau kita terjebak kepada kepentingan sesaat dan pragmatis. Dan saya itu tidak begitu percaya dengan Pak Anies. Tidak begitu percaya dengan Pak Anies? Tidak percayalah, jangan begitunya. Tidak percaya dengan Pak Anies. Ketika beliau memimpin, apa yang sudah diletakkan yang kita anggap baik dan itu akan bermanfaat, tidak dilanjutkan itu. Contoh, normalisasi. Jarod Saiful Hidayat tidak percaya Anies Baswedan. Sekarang PDIP lagi menyusun visi misi. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengaku tak percaya dengan EKS Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies Baswedan belum tentu mau melanjutkan kinerja pemerintahan yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo. Ketidakyakinan kinerja pemerintahan Jokowi dilanjutkan oleh Anies Baswedan itu dikatakan Jarod Saiful Hidayat di dialog Satu Meja The Forum edisi setelah Surya Paloh temui Jokowi yang ditayangkan Kompas TV pada Sabtu. Karena kami tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, ujar Jarod Saiful Hidayat. Jarod menyatakan PDIP ingin sosok calon presiden pengganti Presiden Jokowi sekaligus meneruskan roda pemerintahan nantinya mampu dan mau meneruskan kerja pembangunan yang sudah diletakkan Jokowi. Padahal kami menginginkan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Harapannya begitu, ungkap dia. Berkenaan dengan itu pula, PDIP, kata Jarod, saat ini masih menyusun visi dan misi untuk calon presiden yang akan mereka usung, termasuk di dalamnya kesediaan meneruskan kerja pemerintahan Presiden Jokowi yang telah dilakukan selama 2 periode ini. Oleh sebab itu, sekarang kita PDIP lagi menyusun visi misi, katanya. Lebih lanjut, Jarod mengatakan, meski partainya sudah memenuhi syarat untuk mengusung capres-cawapres sendirian, namun mereka tetap tidak ingin sendiri di Pilpres 2024. Jarod menyebut PDIP tetap akan mencari kawasan koalisi untuk menghadapi kontestasi di tahun 2024. Menurutnya, tak ada partai yang ingin maju sendirian meski partai tersebut lampaui syarat presidensial threshold. Terlebih, kata dia, dalam membangun dan mengurus bangsa, tak bisa dilakukan sendirian. Memang betul, PDIP bisa maju sendiri, tapi kita menginginkan ada juga bersama-sama dengan kita dong. Siapa yang mau sendirian? Jangan sendiri, karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng, tuturnya. Tidak tertarik manuver politik koalisi perubahan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak tertarik dengan manuver politik yang dilakukan beberapa partai politik lainnya. Ketidaktertarikan PDIP tersebut sekaligus menanggapi manuver politik yang dilakukan koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Hendrawan Supratikno menanggapi manuver politik koalisi perubahan yang mulai masif melakukan pertemuan untuk pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden tahun 2024. Hendrawan mengatakan, partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tak tertarik dengan manuver politik yang seolah bising dan syarat seremoni seperti koalisi perubahan. Kami tidak tertarik berdansa seturut tetabuhan industri demokrasi yang bising dan syarat seremoni. Kami lebih suka kumpul dengan akar rumput dan cari solusi-solusi terhadap persoalan real yang mereka hadapi, ujar Hendrawan saat dikonfirmasi pada Sabtu. PDIP, kata Hendrawan, jadi fokusnya untuk turun ke bawah
melakukan konsolidasi dengan kader PDIP di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemberitaan capres atau cawapres tidak menjadi prioritas dan dinilainya hanya membuang energi saja. Fokus dan konsentrasi kami turun ke bawah, konsolidasi dan merapikan barisan kader. Jadi berita-berita tentang pemilihan paslon capres tidak menjadi prioritas perhatian. Buang-buang energi saja, jelasnya. Lebih lanjut, Hendrawan menuturkan, pembicaraan soal capres maupun cawapres sepenuhnya kewenangan dari prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami lebih bergembira bergerak di teritori tugas dan kewenangan kami, urusan capres-cawapres. Urusan capres-capres sudah ada yang atur, katanya. Sebagai informasi, Koalisi Perubahan yang berisikan Nasdem, PKS, dan Demokrat mulai gencar melakukan manuver politik. Ketiga petinggi parpol itu terus melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk memperkuat konsolidasi koalisi. Terakhir, petinggi PKS mengunjungi Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Juro Muhammad Sohibul Iman dan Sekjen Habib Abu Bakar. Selain itu, ada pula Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf, Jubir BKS, Pipin Sopian, dan Muhammad Khalid. Mereka disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wasekjen Hermawi Taslim. Ada pun kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Sebelum itu bakal calon presiden atau baca pres dari Nasdem, Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Penggagasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis. Dalam sebuah foto yang diterima tribunnews.com, terdapat beberapa elit dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem turut dampingi pertemuan itu.